Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pemetaan risiko yang beranggotakan Muhammad Fazri Sodik dengan NIM belakang 258, Meirisya Tahara Effendi dengan NIM belakang 259, Selvi Novelia Agatha dengan NIM belakang 266. Definisi pemetaan risiko. Penyusunan risiko berdasarkan kelompok sesuai dengan prioritas dan skala risiko yang sudah ditetapkan sehingga manajer risiko dapat menangani risiko yang sudah diidentifikasi. Tujuan pemetaan risiko untuk meminimalisir kerugian perusahaan, untuk mengetahui risiko mana yang terlebih dahulu ditangani, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan risiko yang terjadi dalam bisnis yang ada. Selanjutnya, teknik pemetaan risiko. Terdapat dua dimensi. Yang pertama, dimensi probabilitas. Dimensi probabilitas sendiri merupakan tingkatan kemungkinan yang terjadi dalam suatu risiko. Sedangkan dimensi dampak merupakan tingkat kegawatan atau biaya yang dikeluarkan jika risiko tersebut terjadi. Di sini terdapat diagram pemetaan risiko. Yang pertama ada risiko kuadran 1, di mana tingkat probabilitas tinggi dan dampak tinggi. Risiko dengan kuadran 1 mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Dia masuk prioritas utama, seperti kelangkaan bahan baku. Yang kedua ada risiko kuadran 2, di mana probabilitas rendah dengan dampak tinggi, risiko berbahaya namun jarang terjadi. Contohnya seperti bencana alam, pencurian, dan kebakaran. Lalu ada risiko kuadran 3, di sini probabilitasnya tinggi dengan dampak yang rendah. Risiko yang terjadinya rutin, namun tidak begitu berdampak terhadap perusahaan, misalnya karyawan yang sering terlambat. Lalu ada resiko di kuadran 4, di mana resiko tidak berbahaya dengan probabilitas rendah dengan dampak yang rendah. Selanjutnya ada kuantifikasi resiko secara kuantitatif. Kuantitatif resiko itu merupakan pernyataan mengenai jumlah yang telah dibuat yang dinyatakan dalam satuan angka. Nilai probabilitas dan dampak ditransfer ke dalam skala dari 1 sampai 5. Penetapan skala bisa dengan wawancara, FGD, dan lain-lain. Selanjutnya ada kerangka pengukuran probabilitas. Di sini ada probabilitas dengan rating 1, yaitu 0 sampai 10%, dengan kriteria sangat tidak mungkin atau hampir mustahil. Lalu ada rating 2 dengan probabilitas 10 sampai 30%, kecil kemungkinan tapi tidak mustahil. Lalu ada rating 3, 30 sampai 50%, kriteria kemungkinan terjadi. Rating 4, 50 sampai 90% probabilitas, kriteria sering terjadi. 5 atau lebih dari 90% hampir pasti terjadi. Lalu ada kerangka pengukuran dampak. Rating dampak yang pertama ada sangat tinggi atau katastropik dengan keterangan mengancam program dan organisasi serta stakeholder. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis. Yang kedua ada besar, keterangannya mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar dari organisasi dari segi keuangan maupun politis. Lalu selanjutnya ada menengah atau medium. Keterangannya mengganggu administrasi program, kerugian keuangan, dan politis cukup besar. Ada rating dampak kecil. Keterangannya mengalami efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder. Lalu ada sangat rendah atau tidak signifikan. Dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder. Selanjutnya ada status resiko. Status resiko didapatkan dari probabilitas dikali dengan dampak. Lalu ada peta atau profil resiko. Misalnya dampaknya berukuran 1 tidak berarti dengan kemungkinan 5 hampir pasti terjadi, maka status resikonya 5. Dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
Selanjutnya ada template matrix atau peta risiko. Eh, Matrik analisis risiko 5x5, deskripsi hampir pasti dengan probabilitas 90%, likelihood-nya 5, dengan dampak kuning apa? Terus matrix analisis risiko 5x5, kemungkinan besar 70% dengan likelihood 4. Deskripsinya yang ketiga mungkin 50% dengan likelihood 3, kemungkinan kecil 30% dengan likelihood 2. Sangat jarang, probabilitas 10%, likelihood-nya 1. Berdasarkan warna-warna di atas, ekstrim dengan level 5, level dimulai dari status 15. Deskripsi warna oranye level 4, level dimulai dari status 10. Deskripsi moderat yang kuning itu dari level 3, level dimulai dari status 5. Deskripsi hijau atau rendah levelnya 2, level dimulai dari status 3. Sangat rendah atau biru level dimulai 1 dan dimulai dari status 1. Next. Contoh tabel likelihood level 1, deskripsinya sangat jarang. Contoh deskripsi rinci, kejadian muncul hanya dalam keadaan tertentu. Frekuensi kurang dari sekali dalam 10 tahun. Level 2, deskripsinya jarang, kejadian dapat muncul pada saat yang sama. Frekuensinya paling sedikit sekali dalam 10 tahun. Level 3, moderat. Contoh deskripsi, kejadian seharusnya muncul pada saat yang sama, paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Level 4, deskripsor sering. Contoh deskripsi rinci, kejadian mungkin muncul pada kebanyakan situasi, paling sedikit sekali dalam setahun. Level 5, hampir pasti sangat sering terjadi. Contoh deskripsi rinci, kejadian diharapkan muncul pada kebanyakan situasi, lebih dari 1 kali dalam setahun. Next. Contoh tabel pengendalian yang sudah ada. Berikut adalah contohnya. Level SB deskriptor sangat baik. Contoh deskripsi rinci, lebih dari yang diharapkan seseorang secara wajar akan melakukan pada kondisi demikian. Frekuensi pengendalian berjalan sepenuhnya dan hanya memerlukan pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan. Sistem proteksi selalu direview dan prosedur diuji secara reguler. Level cukup, deskriptor cukup, sesuai dari yang diharapkan seseorang secara wajar akan melakukan pada kondisi demikian. Frekuensi diperhatikan secara wajar, sistem proteksi berjalan, dan prosedur tersedia untuk kondisi tersebut. Review dilakukan secara periodik. TC tidak cukup, kurang dari yang diharapkan seseorang secara wajar akan melakukan pada kondisi demikian. Tindakan kurang atau tidak ada sistem proteksi atau sistem tersebut sudah lama tidak direview, tidak ada prosedur formal. Next. Next. Contoh tabel kriteria risk acceptable. Level risiko 1-3, kriteria untuk manajemen risiko dapat diterima dengan pengendalian cukup. Yang bertanggung jawab adalah manajer operasi. Level risiko 4-6, kriteria untuk manajemen risiko dipantau dengan pengendalian yang cukup. Yang bertanggung jawab adalah manajer operasi. Level risiko 6-9 diperlukan pengendalian manajemen dengan pengendalian yang cukup. Yang bertanggung jawab adalah manajer operasi. Level risiko 10-14 harus menjadi perhatian manajemen urgent, dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik. Yang bertanggung jawab adalah CEO. Level risiko 15-25 tak dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik. Yang bertanggung jawab adalah komisaris. Next. Next. Sorry. Next. Berikut adalah respon terhadap risiko. Respon risiko ada kurangi kemungkinan, terima, berbagi, hindari, dan kurangi dampak. Next.
Contoh tabel respon risiko, apa yang terjadi dengan resiko status sangat tinggi, tujuan dari hasil tidak tercapai mengakibatkan kerugian finansial yang besar, mengurangi kapabilitas instansi, reputasi instansi sangat menurun. Apa yang harus dilakukan? Pengelolaan yang bersifat urgent dan aktif melibatkan pimpinan tingkat tinggi, strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya, pendekatan yang segera dan tepat serta pelaporan secara rutin. Apa yang terjadi di resiko status sangat tinggi? Resiko status tinggi, beberapa tujuan dan hasil tidak tercapai mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar, mengurangi kapabilitas investasi, cukup menurunkan reputasi. Apa yang harus dilakukan? Perlu pengelolaan aktif dan review rutin. Strategi harus dilaksanakan terutama difokuskan pada pemeliharaan kendali yang sudah baik, pendekatan yang tepat. Apa yang terjadi di resiko status menengah? Mengganggu kualitas atau ketepatan waktu dari tujuan dan hasilnya, mengakibatkan kerugian finansial, pengurangan kapabilitas, dan reputasi yang reasonable. Apa yang harus dilakukan? Perlu dikelola dan review secara rutin, perlu pengenalan intern yang efektif dan pemantauan. Strategi harus dilaksanakan. Apa yang terjadi di risiko status rendah? Mengganggu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dari tujuan hasilnya, mengakibatkan kerugian finansial, penurunan kapabilitas, dan reputasi yang tidak besar atau minimal. Apa yang harus dilakukan di resiko status rendah? Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak, perlu pengenalan intern yang efektif, dan pemantauan strategi yang fokus pada pemantauan dan review terhadap prosedur pengenalan yang sudah ada. Apa yang terjadi di resiko status sangat rendah? Dampak terhadap pencapaian tujuan dan hasilnya adalah sangat kecil. Kerugian keuangan, penurunan kapabilitas, atau reputasi adalah sangat kecil. Apa yang harus dilakukan di risiko status sangat rendah? Hanya perlu pemantauan singkat, pengenalan normal yang sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko-risiko ini dapat meningkatkan status atau prioritasnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pemetaan risiko pada portofolio. Pembuatan peta berbeda untuk risiko keuangan. Ada kecenderungan dalam investasi. Prinsip keuangan yaitu semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat yang diharapkan. Karenanya, dalam hal ini bukan pada bagaimana mengambil risiko, tetapi bagaimana menyeimbangkan dengan tingkat yang diharapkan atau pengembalian yang diharapkan. Pemetaan risiko portofolio dapat diterapkan pada risiko-risiko yang pertama, dapat diukur nilai ekspektasi dari aset atau transaksi yang terekspos pada risiko dan tingkat risikonya berupa standar deviasi atau sensitivitasnya. Yang kedua, ketersediaan informasi mengenai korelasi antar tingkat pengembalian masing-masing aset dapat digunakan untuk mengembangkan diversifikasi. Next. Next. Selanjutnya ada bentuk peta risiko pada portofolio. Di sebelah kiri ada nilai ekspektasi dan di sebelah bawah ada tingkat risikonya. Next. Selanjutnya ada koefisien korelasi atau P berkisar antar minus 1 sampai 1. Koefisien minus 1 menunjukkan bahwa pergerakan nilai atau tingkat pengembalian kedua aset secara sempurna berlawanan dengan tingkat perubahan atau magnitude yang seimbang. Koefisien 1 menunjukkan bahwa pergerakan nilai atau tingkat pengembalian kedua aset secara sempurna searah dengan tingkat perubahan atau magnitude yang seimbang. Bila pergerakan nilai atau tingkat pengembalian ekspektasi kedua aset sama sekali tidak ada pola, P antar mereka akan sama dengan 0. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Pada studi kasus kali ini, kelompok kami mengangkat perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle adalah produsen dan pemasar produk makanan dan minuman. Portofolio produk perusahaan terdiri dari makanan bayi, air minum kemasan, sereal, coklat, dan kembang gula, kopi, produk kuliner, makanan dingin dan beku, produk susu, produk nutrisi, es krim, dan produk hewan peliharaan. Penilaian resiko kepemilikan Nestle menggunakan kombinasi dari 4 pilar resiko, yaitu negara, industri, operasional, dan keuangan. Skor didasarkan pada skala 1 sampai 4, 1 menjadi resiko terendah dan 4 menjadi yang tertinggi. Next. Eksposur utama perusahaan adalah sektor makanan, diikuti oleh minuman non-alkohol.
Lebih dari separuh pendapatan Nestle berasal dari makanan, yaitu 66%, dan sisanya dari minuman non-alkohol. Margin laba yang rendah dan proyeksi pertumbuhan yang lemah menjadi ciri sektor makanan dan minuman non-alkohol, menghasilkan skor risiko industri rata-rata 3. Likuiditas Nestle yang rendah karena hari persediaan atau DSI yang tinggi mempengaruhi skor keuangan secara keseluruhan. Perusahaan telah meningkatkan persediaan bahan baku dan bahan kemasan untuk memastikan penjualan dan produksi terus berlanjut meskipun ada potensi gangguan. Perusahaan juga terlalu mengandalkan ekuitasnya mengingat rasio utang terhadap ekuitasnya yang rendah yang bisa mahal dan tidak efisien. Hal yang sama juga berdampak pada skor risiko keuangan. Next. Selanjutnya ada peta risiko Nestle. Yang pertama ada risiko human error, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pegawai di dalam lingkup proses produksi yang terjadi baik secara fisik seperti kecelakaan kerja maupun psikologisnya atau pembagian jam kerja. Kesalahan dalam hal ketepatan kerja, dalam hal pembagian bahan baku sampai proses pengemasan. Risiko yang pertama ini masuk ke kategori medium yang berwarna kuning. Yang kedua ada risiko mesin rusak. Permasalahan yang terjadi pada mesin akibat dari kurangnya pemeliharaan mesin secara berkala. Kategori ini juga masuk kategori medium. Selanjutnya ada kesalahan setting pada mesin. Permasalahan yang terjadi pada setting mesin yang ada di pabrik ada kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kategori resiko ini menjadi kategori yang tinggi. Selanjutnya ada ketahanan prediksi masa produk tidak sesuai dengan hasil lab. Permasalahan yang terjadi dari hasil uji lab di mana masa kadaluarsa produk tidak sesuai prediksi perhitungan sebelumnya. Resiko ini masuk ke kategori sangat tinggi. Yang terakhir ada resiko kesalahan input barcode. Kesalahan menginputkan barcode pada kemasan produk yang menyebabkan produk tidak terdaftar pada database perusahaan dan toko-toko. Resiko ini masuk kategori tinggi. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pemetaan risiko pada slide sebelumnya, perusahaan harus lebih memperhatikan risiko yang berwarna oranye dan merah karena risiko tersebut memiliki probabilitas yang tinggi dan dapat berpengaruh pada perusahaan di masa mendatang. Hal ini karena risiko tersebut berhubungan langsung dengan konsumen. Perusahaan perlu melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai akan pentingnya menjaga keselamatan diri ketika bekerja. Perusahaan juga dapat melakukan pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadi ataupun sesegera mungkin melakukan perbaikan setelah kejadian. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kesinkronisasian kerja mesin, juga melakukan penakaran pada komposisi yang tepat dan sesuai. Next. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.